Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyansah dari kelas RPL Angkatan 4 nomor urut 21 program studi S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Kalianda tahun ajaran 2026. Saya akan mencoba memaparkan materi perkuliahan berkaitan dengan manajemen operasional. Saya mulai dengan pembahasan pertama tentang pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang membuat barang dan jasa melalui perubahan masukan dalam kurung input menjadi keluaran dalam kurung output. Manajemen operasi merupakan usaha-usaha pengelola secara optimal penggunaan bersumber daya atau faktor-faktor usaha, faktor-faktor produksi atau input dalam proses transformasi menjadi barang atau jasa. Output. Selanjutnya masuk pada pembahasan materi peramalan permintaan. Peramalan forecasting merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan sebagainya. Seperti yang terlihat pada gambar, peramalan permintaan manajemen operasi terdiri dari perencanaan skedul produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, penentuan lokasi, penentuan metode proses, penentuan jumlah mesin, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai peramalan permintaan secara umum membahas tentang metode-metode yang digunakan, yaitu metode bebas, metode rata-rata bergerak, metode setengah rata-rata, metode kuadrat terkecil. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai materi seleksi dan desain produk. Desain produk atau jasa adalah salah satu dari 10 keputusan dalam manajemen operasi. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dan kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokus dari keunggulan bersaing, pembedaan, biaya rendah, dan atau respon cepat. Dalam menentukan desain produk dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu desain ulang, modifikasi, ataupun desain baru. Setelah produk dihasilkan, maka barulah dapat masuk pada tahap riset dan pengembangan. Berkaitan dengan pemilihan produk dan jasa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu 1. Pemilihan strategi produk, 2. Siklus hidup produksi, 3. Siklus hidup dan strategi, dan yang terakhir analisis produk berdasarkan nilai. Pemilihan produk dimaksudkan sebagai proses memilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan seperti rumah sakit bersalin. Selanjutnya, dalam manajemen operasional, bagian-bagian yang berperan dalam desain produk adalah bagian pemasaran, bagian operasi, dan bagian unit independen. Untuk mengembangkan produk dilakukan dengan cara 4, yaitu sistem pengembangan produksi, quality foundation, deployment disingkat QFD, membuat organisasi untuk mengembangkan produk dan kemampuan untuk diproduksi, dan rekayasa nilai. Tiap perusahaan harus meneruskan pengembangan produk baru. Produk pengganti harus diciptakan untuk mempertahankan atau membangun penjualan. Selain itu, karena pelanggan menginginkan produk baru dan pesaing berusaha keras untuk memenuhi. Cara pengembangan produk baru yaitu dengan cara akuisisi dengan pengembangan produk baru. Dengan akuisisi, perusahaan dapat menjadi perusahaan lain, mendapatkan paten dari perusahaan lain, serta membeli lisensi atau waralaba
franchise dari perusahaan lain. Sedangkan pengembangan produk baru, perusahaan dapat mengembangkan produk baru di lab sendiri dan membuat kontrak dengan peneliti lain atau perusahaan pengembangan produk baru. Selanjutnya tentang produksi optimal. Produksi optimal dengan linear programming atau disingkat LP adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Salah satu ciri khususnya yaitu berusaha mencari maksimasi keuntungan atau minimisasi biaya. LP digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Suatu penyelesaian masalah LP perlu dibentuk formasi secara matematik dari masalah yang sedang dihadapi dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Adanya variabel keputusan yang dinyatakan dalam simbol matematik dan variabel keputusan ini tidak negatif. Adanya fungsi tujuan di variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi tujuan ini harus dapat dibuat dalam satu set fungsi linear yang dapat berupa maksimum atau minimum, serta adanya kendala sumber daya yang dapat dibuat dalam satu set fungsi linear. Selanjutnya pembahasan materi tentang perencanaan layout. Perencanaan layout atau pengaturan tata letak fasilitas pabrik adalah rencana pengaturan semua fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik pada dasarnya untuk minimumkan biaya atau meningkatkan efisiensi dalam pengaturan secara fasilitas produksi dan area kerja. Manfaat layout dalam sistem produksi: meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan barang, menghemat penggunaan ruangan, efisiensi penggunaan fasilitas, mempersingkat waktu proses, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, mengurangi kesimpangsiuran. Prinsip dasar penyusunan layout yaitu: 1. Integrasi secara total. 2. Jarak pemindahan barang paling minimum. 3. Memperlancar aliran kerja. 4. Kepuasan dan keselamatan kerja. Dan 5. Fleksibilitas. Untuk prosedur langkah proses perencanaan layout adalah analisis produk dan proses produksi yang diperlukan, penentuan jumlah mesin dan luas area yang dibutuhkan, penentuan tipe layout yang dikehendaki, penentuan aliran kerja dan bahan, penentuan luas area untuk departemen, rencana detail layout yang dipilih. Lalu untuk faktor yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan layout adalah jenis produk yang dibuat, urutan proses, peralatan yang digunakan, pemeliharaan dan penggantian, keseimbangan kapasitas, area tenaga kerja, area pelayanan, fleksibilitas. Lanjut pada pembahasan materi manajemen persediaan. Persediaan sebagai kekayaan perusahaan memiliki peranan penting dalam operasi bisnis dalam pabrik atau manufacturing. Persediaan dapat terdiri dari persediaan bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, dan persediaan suku cadang. Alasan perlunya persediaan bagi perusahaan maupun organisasi: adanya ketidakpastian permintaan permintaan mendadak, adanya ketidakpastian pasokan dari para supplier, adanya ketidakpastian tenggang waktu pemesanan, sedangkan tujuan diadakan persediaan itu sendiri adalah memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out, dan menghadapi fluktuasi harga. Dalam materi manajemen persediaan dibahas mengenai model economic order quantity atau disingkat EOQ. Konsep OEQ digunakan untuk menentukan beberapa jumlah yang harus dipesan
Asumsi dasar EOQ adalah permintaan dapat ditentukan secara pasti dan konsisten dan konstan. Item yang dipesan independen dengan item yang lain. Pesanan diterima dengan secara dan pasti. Tidak terjadi stock out, harga item konstan. Rumus EOQ adalah EOQ sama dengan akar 2 RS per C. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam saluran waktu tertentu. Kapasitas produksi ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, kapasitas tenaga kerja, kapasitas bahan baku, dan kapasitas modal. Kapasitas sangat erat kaitannya dengan skedul produksi yang tertera dalam jadwal produksi induk Master Production Schedule sebagai cerminan apa dan berapa yang harus diproduksi dalam waktu tertentu. Perencanaan kapasitas produksi itu ada dua, yaitu produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen proyek. Proyek didefinisikan sebagai suatu sistem yang kompleks yang melibatkan koordinasi dari sejumlah bagian yang terpisah dari organisasi, dan di dalamnya terdapat skedul dan syarat-syarat di mana kita harus bekerja. Proyek adalah setiap pekerjaan yang memiliki kegiatan awal dan memiliki kegiatan akhir. Dengan kata lain, sebagai pekerjaan yang dimulai pada waktu tertentu dan direncanakan sebagai selesai atau berakhir pada waktu yang telah ditetapkan. Sifat proyek: intensitas kegiatan cepat berubah, dalam kurung dinamis, kegiatan non-rutin dengan sasaran jelas dan waktu terbatas, kegiatan bermacam-macam dan meliputi berbagai keahlian. Secara umum, manajemen proyek mempunyai 3 tahapan, yaitu perencanaan, scheduling, dan pengawasan. Dalam manajemen proyek terdapat metode jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur yang terdiri dari kegiatan kritis dengan total waktu jalur kritis sama dengan umur proyek. Untuk menentukan jalur kritis perlu dibuat diagram network dengan menggunakan simbol anak panah yang melambangkan kegiatan. Di atas anak panah ditulis simpul kegiatan, sedangkan di bawah anak panah ditulis waktu kegiatan. Setiap kegiatan dalam network selalu terletak di antara 2 peristiwa. Materi berikutnya adalah total quality management. Setiap pelaku bisnis dalam dunia industri akan memberikan perhatian penuh kepada kualitas. Kualitas akan berdampak positif kepada bisnis melalui 2 cara, yaitu dampak terhadap biaya produksi. Dampak terhadap biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan. Dari hasil studi di maka lahirlah apa yang disebut sebagai manajemen kualitas terpadu atau biasa disebut total quality management. Definisi manajemen kualitas yaitu suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran performansi kualitas diantaranya aspek-aspek yang perlu diukur, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Atribut pengukuran kualitas yaitu 1. Kualitas produk, 2. Dukungan purna jual, 3. Interaksi antara karyawan atau pekerja dan pelanggan. Pengukuran performansi kualitas dalam 4 dimensi, yaitu 1. Pelanggan, 2. Pemegang saham, 3. Pekerja, dan 4. Masyarakat. Pentingnya mutu pada pengukuran kualitas diantaranya manajemen operasional merupakan kebijakan atau strategi untuk meningkatkan daya saing
Dan manajemen pemasaran merupakan unsur marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Sementara untuk dimensi mutu diantaranya performa, fitur, keandalan, konformitas, daya tahan, kemampuan pelayanan, estetika, dan kualitas yang dipersepsikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai materi modal antrian ketika para pelanggan atau konsumen menggunakan untuk mendapatkan jasa pelayanan. Maka keberadaan sistem antrian yang diperlukan. Beberapa contoh berikut ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem antrian sangat membantu dan melancarkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, seperti pelanggan menunggu pelayanan di depan kasir, mahasiswa menunggu untuk konsultasi dengan dosen, pembimbing akademik, mahasiswa menunggu untuk registrasi dan pembayaran uang kuliah, dan lain sebagainya. Struktur sistem antrian, gambar 13.1, ada struktur umum model antrian yang memiliki dua komponen utama. 1. Garis tunggu atau sering disebut antrian. 2. Fasilitas pelayanan, pelanggan atau konsumen menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Seperti yang terlihat pada gambar.